Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konservasi. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 4B Praktikum Biokonservasi Departemen Biologi Universitas Andalas. Konservasi tidak hanya dilakukan melalui tindakan, namun juga dapat disalurkan melalui kearifan lokal, salah satunya kuliner tradisional. Kuliner tradisional Indonesia memiliki keanekaragaman yang sangat banyak, baik itu dari budaya dan daerah. Mulai dari beraneka bumbu, beraneka bahan, teknik pembuatan, dan juga nilai filosofi khasnya tersendiri yang memiliki pesan-pesan yang bermanfaat. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat Indonesia harus turut memahami dan melestarikan kearifan lokal yang ada di Indonesia. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai salah satu makanan tradisional Indonesia, yaitu nasi tumpeng. Nah, nasi tumpeng merupakan salah satu makanan tradisional Indonesia yang berasal dari Pulau Jawa, yang mana penyajiannya ini nasinya dibentuk kerucut dan disajikan bersama lauk pauknya. Pada awal mulanya, nasi tumpeng ini berasal dari tradisi masyarakat Buno Indonesia yang memuliakan gunung, yang mana mereka menganggap gunung adalah tempat bersemayamnya yang atau leluhur para neneknya. Nah, membuat tumpeng pada hari-hari tertentu seperti acara penting dan spesial sudah menjadi tradisi tersendiri bagi masyarakat Indonesia. Yang mana hidangan Indonesia yang satu ini disajikan dengan cara dan teknik yang unik. Nah, tumpeng ini disajikan dengan meletakkan nasi berbentuk kerucut di bagian tengah, kemudian dikelilingi dengan lauk pauknya. Nah, umumnya jenis nasi yang digunakan untuk nasi tumpeng ini adalah nasi kuning yang dilengkapi dengan tempe orek, telur balado, ayam goreng, lalapan, dan masih banyak yang lainnya sesuai dengan selera. Tumpeng tidak hanya merupakan hidangan biasa, namun di dalam sajian ini terkandung makna dan filosofi tertentu yang punya makna mendalam. Nah, secara umum, filosofi tumpeng ini lekat kaitannya dengan perwujudan nilai toleransi, keikhlasan, kebesaran jiwa, dan kekaguman atas kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. Jika kita perhatikan, nasi tumpeng ini memiliki makna yang mendalam terkait dengan simbol ekosistem alam, di mana bentuk nasi kerucut yang menjulang tinggi ini disimbolkan sebagai keagungan Tuhan Yang Maha Esa, dan lauk pauknya disimbolkan sebagai isi alam. Hidangan nasi tumpeng ini didominasi oleh warna kuning dan putih, yang mana kedua warna tersebut memiliki makna yang berbeda, yaitu warna putih dilambangkan sebagai kesucian dan warna kuning lebih pada kekayaan dan moral yang luhur. Kemudian kita akan membahas mengenai filosofi yang terkandung pada lauk-lauk yang ada pada nasi tumpeng sendiri. Yang pertama itu kita akan membahas lauk ikan asin yang menggambarkan kebiasaan gotong royong. Kemudian yang kedua ada telur rebus yang bermakna kebulatan tekad dan manusia yang lahir dalam fitrah yang sama. Kemudian ikan teri ini melambangkan pesan tentang nilai kebersamaan dan kerukunan. Hal ini dikarenakan ikan teri yang hidup dalam berkelompok dan selalu bersama-sama seperti itu. Dan yang terakhir ada daging ayam yang menjadi simbol kepatuhan terhadap Sang Pencipta. Di video kali ini kami akan membahas mengenai nilai filosofi dari salah satu makanan tradisional Indonesia, yaitu ketupat. Jadi dari sejarah ketupat atau kupat itu pertama kali muncul di daerah Jawa yang diperkenalkan oleh Sunan Kalijaga kepada masyarakat Jawa, yang merupakan hasil perpaduan dari hasil makanan tradisional tepo yang dibalut anyaman yang dapat ditemukan di Wengker sekitar Gunung Lawu yang disebut makanan tradisional tepo. Jadi Sunan Kalijaga itu sudah memunculkan ketupat itu dari sekitar abad 15 hingga ke 16, dan Sunan Kalijaga ini menjadikan ketupat sebagai budaya dan filosofi dari pembauran antara Jawa dan nilai-nilai Islam. Nah, contohnya pada masa Sunan Kalijaga, ketupat ini diberikan atau dihidangkan pada saat Lebaran Idul Fitri. Nah, perkenalan sedikit mengenai ketupat. Nah, ketupat atau kupat itu adalah salah satu makanan tradisional Indonesia yang berbahan dasar beras yang dibungkus dengan anyaman, daun kelapa muda atau janur, atau juga ada yang mengenakan daun palma. Dan isi dari ketupat ini sendiri itu merupakan beras yang sudah dikukus sehingga menjadi lengket satu sama lain di dalam sebuah anyaman. Bahan pembuatan dari ketupat sendiri itu ada beras, ada air, serta bungkusnya sendiri yang terbuat dari anyaman daun kelapa muda atau juga bisa daun palma.
Kemudian saya akan membahas mengenai ketupat. Dari bahasa sendiri itu berasal dari singkatan ngaku lepat yang berarti mengakui kesalahan kepada orang lain, dan dari kata singkatan laku papat yang berarti 4 tindakan, yaitu pertama lebaran itu tanda berakhirnya bulan Ramadan, yang kedua ada luberan itu anjuran untuk bersedekah, yang ketiga leburan itu untuk menghapus segala dosa, dan yang terakhir adalah laburan yaitu berarti mengecat putih atau menyucikan diri kembali. Selain dari makna asal kata dari ketupat, ketupat juga memiliki nilai-nilai filosofi yang beragam. Pertama, adanya janur kuning. Dalam falsafah Jawa, janur bermakna sejanening nur atau menggapai cahaya ilahi. Kemudian kuning yang bermakna sabdodadi yang dihasilkan dari hati atau jiwa yang bening. Dengan demikian, penggunaan janur kuning dalam membuat ketupat atau dalam berbagai hajatan mengandung makna untuk menggapai cahaya ilahi dengan hati atau jiwa yang suci atau bening, atau keadaan hati dan jiwa manusia yang suci setelah mendapat cahaya dari Allah. Yang kedua, bentuk 4 sudut dari ketupat. Bentuk ini menggambarkan 4 arah mata angin dan 1 pusat yang mencerminkan keseimbangan alam, dan juga mencerminkan 4 macam nafsu manusia, yaitu nafsu emosional, nafsu yang memuaskan rasa lapar, nafsu yang memiliki sesuatu yang indah, dan nafsu untuk memaksakan diri. Nah, dengan demikian, dalam tradisi ketupat lebaran disimbolkan bahwa seseorang yang memakan ketupat akan dianggap sudah mampu menaklukkan keempat nafsu tersebut. Kemudian adanya anyaman ketupat. Bagi orang Jawa, anyamannya rumit tersebut memiliki makna berbagai kesalahan dosa manusia, di mana secara religius manusia itu tempatnya kesalahan. Anyaman yang melekat satu sama lain juga menggambarkan anjuran melekatkan tali silaturahmi. Kemudian, ketupat yang dibelah 2 dengan pisau akan menampakkan warna putih. Ini bermakna kebersihan dan juga kesucian manusia. Dalam tradisi lebaran, kebersihan dan kesucian itu hanya dapat diperoleh setelah tuntas melakukan amal ibadah selama bulan Ramadan dan setelah minta maaf. Dan terakhir, beras yang melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan. Butir beras yang menyatu dalam ketupat melambangkan kebersamaan usai saling memaafkan. Dengan demikian, bisa dimaknai pula bahwa kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat hanya dapat diperoleh jika manusia dalam masyarakat itu memiliki hati dan jiwa yang bersih serta suci. Sekian penjelasan kami mengenai nilai-nilai filosofi pada makanan tradisional Indonesia, nasi tumpeng dan juga ketupat. Semoga video kami dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk lebih mengenal dan memahami makanan tradisional Indonesia. Terima kasih sudah menonton.